tadinya Nomi-Nomi itu bukan jual ramen. Nah, tadinya itu toko somai, Mbak. Oke. Nah, ini juga Oke. gara-gara ditipu di tempat yang pertama, kita udah bayar uang, tokonya nggak dibangun. Tadi kita mau jual somai di situ, bukan jual ramen. Akhirnya jual ramen, artinya Allah nggak mengizinkan gue jadi tukang somai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Welcome back to channel Asia Life Entertainment. Balik lagi nih di Ngasu sama gue Vika Hamzah as always. Nah, di sini sobat Ngasus pasti pada senang kulineran kan, apalagi ramen. Terutama gue juga seneng sih ramen. Nah, di deket kantor gue ini ada satu store ramen yang enak banget dan kita langganan nih orang-orang kantor sini. Namanya apa? Nomi-Nomi. Pasti lu pada tahu lah ya. Karena di udah banyak ya Nomi-Nomi tuh, ada, setahu gue tuh udah banyak store-nya gitu. Nah, langsung aja nih. Di sini udah ada owner dari Nomi-Nomi, yaitu Mas Rifki. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Mas? Baik, Mbak. Alhamdulillah. Mbak Vika gimana? Alhamdulillah. Aku juga selalu baik demi sobat Ngasus. Oke, Mas Rifki tadi langsung dari rumah atau dari mana? Tadi dari Penggilingan. Dari Penggilingan. Dari Nomi-Nomi Penggilingan. Oh gitu, dari store yang di Penggilingan ya? Iya, betul. Oh gitu. Kayaknya banyak ya. Udah banyak ya cabangnya. Oh 5 di Penggilingan, terus Penggilingan. ini kan di Rawamangun ya. Rawamangun. Nah, terus di mana lagi? Galaksi, ada di Kalimalang dan Pos Pengumben, Jakarta Barat. Oke. Kenapa sih hanya spesifik di Jakarta Bekasi aja dulu? Ya karena kita ngukur kemampuan kita. Ya kemampuan kita baru sanggupnya cuma ada di Jakarta dan Bekasi aja kan, supaya gitu. Dikontrolnya gampang. Oke. Tapi domisili memang di daerah Jakarta Bekasi ya? Iya, domisili di Jatibening. Oh, oke. Makanya cari yang dekat-dekat dulu ya. Yang sekiranya masih bisa dipantau, dijangkau ya kan? Iya, masih bisa dikontrol. Siap. Mas, latar belakang Mas Rifki nih ngebangun Nomi-Nomi tuh apa sih? Boleh dong di-share? Jadi, gue tuh bangun Nomi-Nomi karena ya gue tuh suka makan sih. Jadi, gue tuh hobi makan. Gue tuh hobi jalan-jalan gitu ya. Ya terus karena gue suka makanan Jepang, ramen, dan gue suka dessert gitu ya. Ya gue bikin aja, bilang istri, mah nanti mau bikin restoran kayak gini gitu. Cuma omongan aja awalnya gitu. Ya alhamdulillah Allah kasih kesempatan untuk kita buka Nomi-Nomi gitu ya. Jadi saat itu ketika gue mau buka, gue kumpulin teman-teman kuliah. Oke. Ya zaman kuliah gue suka masak-masak, dan yang masak pasti gue tuh. Jadi, mereka waktu zaman kuliah bilang, bro kalau nanti bikin restoran ajak-ajak kita ya. Nah, jadi gue coba mewujudkan tuh niat teman-teman dari zaman kuliah ke Nomi-Nomi. Akhirnya setelah gue buat Nomi-Nomi, gue ajakin mereka, gue buat restoran nih, yuk kita patungan. Udah patungan 5 jutaan gitu. Oh gitu, awalnya gitu. Jadi emang awalnya rame-rame gitu? Awalnya rame-rame. Jadi awalnya itu emang kita teman-teman kuliah dulu gitu kan, patungan 5 jutaan sampai akhirnya per orang. Habis itu uangnya kurang, akhirnya perlu orang-orang dari luar kampus gitu ya. Ya udah, habis itu datang si A, si B, si C, si D gitu ya, yang mana itu bukan di luar lingkungan kampus gue. Teman-teman SD, teman SMA sampai ikutan ya semuanya. Ya udah, lalu ya udah mereka akhirnya ikut bergabung dalam Nomi-Nomi Delight gitu. Oh gitu. Ya, syukurlah karena gue juga ngerasa dipercaya sama mereka gitu. Gitu awalnya itu. Ya udah, bikinlah Nomi-Nomi Delight di Rawamangun. Itu yang pertama? First store tuh ya, Rawamangun ya. Oke. Terus maksudnya sampai sekarang Mas sama temen-temen masih jalan bareng nih? Jalan bareng. Gue mesti jalan bareng. Apapun yang terjadi, gue udah komit dari awal sama mereka ya, sampai kapanpun gue mesti sama mereka lah. Nah gitu. Soalnya kan biasanya kan kalau yang usaha yang joinan sama temen tuh banyak banget lah ya yang endingnya pecah gitu. Itu gimana ngejaga biar tetap solid? Jadi gini sebenarnya, gue ngejaga supaya ini tetap solid. Ya pertama, gue ngejaga supaya mereka nggak terlalu ikut campur masuk ke dalam. Karena teman itu kadang-kadang suka
apa ya, masalahnya itu bukan gara-gara uang lah, mungkin gara-gara idenya nggak kita pakai. Benar. Kok ide gue nggak dipakai sih? Nah, terus gara-gara masukannya nggak kita dengerin, bukan nggak kita dengerin, kita pertimbangin kok. Tapi karena memang menurut gue nggak sesuai menurut gue, dan setelah gue tanya sama mentor, karena gue juga punya guru-guru kan, punya mentor, kayak nggak sesuai, makanya nggak gue eksekusi lah ide dari teman-teman gitu. Ya jadi mereka tuh nganggap nih nomi-nomi ini lo banget deh gitu. Kita susah ide kita susah diterima. Akhirnya kan ya kalau mau jalan mesti kayak gini gitu kan. Nah kita mesti kuat. Kalau kita kalau kitanya mau mereka atur-atur, nanti kayak yang udah. Jadi nomi-nomi itu awalnya tuh dulu tuh di awal terlalu banyak kepala. Nah karena banyak kepala, cabang kedua kita, cabang ketiga kita ada di Kemang, ada di Bali. Nah itu tuh pada tutup lah. Tapi pernah ya ternyata ya sebelumnya di luar Pulau Jawa ya. Pernah, makanya kita udah tau lah tempat mana yang cocok buat nomi-nomi gitu kan. Terus kita juga dari situ belajar bahwa nggak usah lah bikin bisnis yang jauh-jauh dulu, karena kontrolnya susah banget. Iya benar. Makanya belajar dari pengalaman, ya sekarang kita memutuskan cuman bikin bisnis di Jakarta yang mana ini bisa kita kontrol semua gitu. Gitu sih awalnya. Tapi di sini Mas Rifki sendiri tuh sebagai apa nih? Ya apa sih kalau ini center of the gimana sih bahasanya? Jadi gue ini pertama inisiator. Jadi yang penggagas kan, yang ngajakin kan? teman-teman gue tuh. Jadi ide awalnya idenya gue gitu. Gue ajakin teman-teman, gue mau bikin restoran nih, ikutan yuk gitu. Mereka karena percaya ya mau ikutan. Karena awalnya kan Mas Rifki ini hobi masak nih. Iya, Emang masak. hobi kan? Ya hobi akhirnya ternyata enak, masakannya cocok di lidah orang-orang dan teman-teman tuh ya. Jadinya dipercaya gitu kan. Betul. Awalnya gitu. Terus akhirnya ya udah, jadi terbentuklah jadilah nomi-nomi Delight ya. Dulu awalnya sebenarnya namanya bukan nomi-nomi, tapi namanya nom-nom. Tapi ketika ada nom-nom itu berarti dari bahasa Jepang itu ya? Ya nom-nom tuh Amerika lah, nyam-nyam, yummy. Ya, oke. Gitu. Terus akhirnya gara-gara namanya udah dipakai sama orang lain ketika kita daftarkan di HKI ya, akhirnya kita ganti jadi nomi-nomi gitu. Prosesnya waktu pendaftaran untuk hak cipta itu gimana Mas? Enggak ribet. Tinggal bayar konsultan aja langsung jadi. Terus tadi itu kan untuk menjaga kesulitan tim seperti itu ya Mas ya. Tapi berarti pernah kan ngerasain yang namanya yang tim yang di sini aja dulu nih crash gitu, pernah? Ya pernah. Jadi ya itu dia, karena menurut gue gini ya, ketika kita membangun sesuatu kan nggak semua di tim kita ini punya pengalaman yang sama. Benar. Punya knowledge yang sama. Jadi memang ini gue udah tahu udah pasti bakal chaos gitu ya. Karena sebelumnya juga gue bikin bisnis bareng teman-teman ya bubar juga gitu ya. Jadi gue udah punya pengalaman sebelumnya gitu. Jadi ketika di nomi gue udah tahu nih bakal chaos nih gitu ya. Bukan chaos sih, pasti akan ada kesalahpahaman lah gitu antara kita. Tapi gue udah tahu, dan saat itu gue juga tahu ini gue nggak boleh nyalain siapapun. Ini adalah resiko ya. Ketika ini bisnis kita jalanin dan bermasalah, jangan nggak boleh nyalain siapapun. Kita justru mesti ini gue selesain ya gitu. Jadi daripada kita mikirin ego kita masing-masing ya, sebaiknya kita tuh mikir gimana solusinya supaya masalah ini bisa selesai, nomi-nomi bisa bangkit lagi gitu. Introspeksi dan solusi ya. Ketika ketemu sama orang yang belum berpengalaman misalkan ya, membangun bisnis atau berpartner dengan orang lain, nah rata-rata tuh mereka tuh ya sukanya nyalahin orang. Bisnis rugi gara-gara lu. Bisnis rugi gara-gara lu nggak mau gini, lu nggak mau gini gitu. Benar. Tapi sampai sekarang gue tanya, lu udah punya bisnis kuliner belum? Gitu. Kan belum tentu punya juga kan gitu ya. Nah artinya sebenarnya bukan seperti itu gitu. Jadi kalau ada masalah, ya udah terima aja. Udah kita cari solusi sama-sama, dan cari solusinya kan bukan sebulan 2 bulan
ketemu gitu. Iya benar. Nah solusi itu bisa kita temuin ketika kita udah mencari, mungkin bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun baru ketemu solusinya. Benar. So itu yang proses itu yang mesti dijalani, dan ketika proses itu terjadi di kita, ada masalah di kita mesti sabar itu. Sampai bisa ketemu formula yang pas gitu ya, metode Betul. yang pas ya. Karena kayak resep aja makanan minuman tuh masih berubah terus sampai sekarang kok. Kita udah hampir 5 tahun masih terus berubah. Itu trial and errornya kalau dihitung berapa kah? Banyak mbak, banyak banget. Kita udah ngeluarin budget buat itu tuh banyak banget. Karena di Nomi itu kan nggak ada R&D-nya ya, nggak ada. Maksudnya gini, gue tuh mungkin ngerjain 80% pekerjaan di Nomi itu mungkin gue yang ngerjain gitu, dari mulai bikin menu gitu ya, makanan, minuman, dessert, sampai gue cari bahan baku yang termurahnya gimana, terus gue pelajari food teknologinya gimana supaya kita bisa punya margin yang lebih besar gitu kan. Gimana cara kita ngedidik anak-anak, gimana cara kita menarik buat investor, itu kan gue yang jalanin semua. Terus taste-nya, desainnya mesti kayak gini, warnanya mesti kayak gini gitu. Positioning kita harus ada di mana, target market kita siapa, tuh mesti decision maker mesti gue yang ambil gitu. Tapi tim itu udah setuju ya bahwa all in you gitu. Setuju, karena kalau enggak malah tambah parah. Ya karena lo juga inisiatornya sih ya. Iya susah kalau ya gimana, gue orang satu-satunya nggak bisa mundur dari Nomi. Nggak bisa mundur. Yang lain bisa, gue keluar, gue cabut, cabut. Bisa, gue nggak bisa cabut. Gimana kalau cabut? Siapa yang pegang? Ya selesai kan kalau gue cabut gitu loh. Nah, coba nih kalau sekarang ya gue cabut ya, insya Allah sih udah tim udah banyak. Karena manajemen juga udah terbangun ya. Udah ada anak-anak yang udah ikut kita dari awal, mereka juga knowledge-nya udah bagus. Total berapa tahun sih mas? Hampir dari Agustus besok 5 tahun. Berarti tahun 2015 ya? 2015 bulan Agustus kita buka. Tapi settingnya itu dari 2014 bulan Oktober. Jadi ngerjain Nomi itu lama juga sampai terbentuk tokonya. Almost a year ya? Iya, hampir setahun ya. Selama itu lo nggak punya penghasilan sama sekali. Serius? Waktu itu nggak kerja lo mas? Enggak. Jadi emang total fokus ke sini. Iya. Ya kalau kuat gak punya uang selama itu ya silahkan aja gitu. Makanya orang jarang berani. Iya bener. Buka usaha baru karena dia tahu awal-awal dia nggak ada duit. Berarti waktu itu ngandelin tabungan aja tuh ya? Iya, makan tabungan aja. Wah gokil sih. Tapi sebenarnya gini, gue tuh punya ketika gue bikin Nomi kan gue udah pernah bikin bisnis sebelumnya ya. Itu di bidang supply bahan bakunya. Oke. Gitu. Nah ketika gue rasa di situ udah berat banget gue ada di situ, karena semua proses ini namanya supplier lah, namanya supplier tuh mereka tuh kan ngutang ke kita ya, hotel, restoran tuh kan ngutang ke kita. Jadi kadang-kadang tuh gue males nagih-nagih utangnya ke mereka karena mereka susah bayar. Akhirnya gue pikir gue kayak mesti buat bisnis baru gitu ya, yang uangnya ini cash gitu kan, yang mana bisnis bidangnya juga mungkin setengahnya udah gue pahamin. Cash flow-nya cepet ya. Akhirnya gue putuskan ya kuliner. Karena ya tadinya kita tuh suppliernya resto, ya udah deh kita sekarang main di depan aja gitu, jangan di supply lagi tapi main di hilir aja, kita jualan gitu. Apalagi lo memang hobi masak ya kan? Iya hobi masak. Tapi lo sendirian tuh ngeracik formula rasanya, formula rasa Nomi. Sendiri, cari aja di googling, googling YouTube gitu, terus tanya sama semua orang. Jadi karena gue ada di lingkaran hotel dan restoran, karena kita suppliernya, gue tuh banyak kenal sama chef. Oke. Banyak kenal sama, pokoknya orang-orang F&B tuh gue banyak kenal gitu. Jadi ada apapun gue bisa tanya ke mereka gitu. Nah itu yang orang lain gak punya juga akses. Nah karena ketika kita punya akses, terus mentok melakukan suatu hal, kita bisa tanya ke orang-orang yang kita kenal kan. Nah, tapi kalau kita nggak punya akses, kita nggak punya relasi ke situ, biasanya orang tuh mentok, akhirnya nyerah. Gitu loh. Jadi Nomi itu ya bisa ada sampai sekarang karena ya memang 50% permasalahan yang ada di dunia kulinernya gue udah paham dulu. 50%-nya itu adalah ya supply chain-nya. Supply chain-nya, bahan bakunya, kan kita mesti tahu. Benar.
Ya kan, makanan yang enak itu dihasilkan dari bahan baku yang seperti apa. Ya kan, makanan seperti ini bahan bakunya mesti seperti apa. Contoh misalnya kalau mau buat burger gitu. Burger itu kan ada sayurnya di dalam kan. Benar. Ya kan, ada tomat, ada seladanya gitu ya. Nah, gimana kalau selada aja tuh ada banyak jenis, selada air, selada lettuce. Selada mana yang cocok ya kan? Iya, ada lolorosa, ada romen. Nah, ini mana yang cocok nih? Jangan lo pakai selada air gitu ya. Lo taunya kan sayur sama aja gitu. Tapi ternyata nggak bisa kayak gitu. Gitu sih. Jadi hal itunya gue udah ngerti dulu lah. Ke bahan baku yang pokok bahan bakunya tuh gue udah ngerti dulu. Udah tahu rasanya gimana, udah tahu warnanya gimana, bentuknya gimana, harganya gimana, dan belinya di mana yang murah gue udah tahu. Jadi lo udah ada modal itu ya? Iya, udah ada modal. Kalau enggak berat banget. Nah, lo itu sebelum itu yang pas di food supply itu berapa lama lo? Gue dari 2012 sampai 2014. Ya lumayan lah ya ilmunya. Tapi gini, Mbak, kalau dibilang gue udah lama, ya gue dibesarin pakai uang itu dari kecil ya. Ya udah tahu, gue udah familiar lah sama barang-barang itu. Supir lagi nggak ada, nyokap nyuruh gue anterin barang nih, supir nggak ada, gue yang supir. Oh, emang keluarga juga ada usaha makanan ya? Usaha itu, supply itu. Food supply itu. Itu perusahaan keluarga. Oh, gitu. Jadi dari kecil gue udah familiar banget sama yang kayak gitu-gitu kan. Udah ngeliat gimana caranya orang tua gue itu kalau nyari barang. Wah tuh gila. Sampai pelosok-pelosok dia cari barang murah sampai pelosok-pelosok. Orang tua turun sendiri tuh? Iya. Asli? Jadi secara nggak langsung gue tuh udah diajarin sama orang tua gue dari kecil. Bahkan kalau kita jalan-jalan misalkan, jalan-jalan ke taman safari gitu di puncak gitu kan, ntar pulangnya tuh kita beli pisang, beli buah-buahan, beli sayur-sayuran, beli tales. Gue bilang ke nyokap gue, mah ngapain dulu sih mah, ini kita beli barang-barang ini dulu buat apa, nanti kita jual lagi. Jadi uang yang kita habisin sekarang buat liburan keganti. Sama untung dari kita jualan ini. Gue dari kecil ya kan nggak ngerti ya, tapi sekarang iya kepake ya ternyata kebiasaan begitu. Misalkan gue tuh sering diajak nyokap gue tuh ke gunung gitu ya. Di gunung tuh, mah kok ngapain sih kita ke gunung gitu, kita ada gudang di gunung gitu, di puncak di gunung gitu, kenalan sama petani gitu kan. Ya karena kalau ngambil barangnya di sini murah gitu. Artinya dari kecil tuh gue udah tahu. Jadi kalau ngambil barang ya mesti langsung ke sumbernya. Jadi ketika lo jualan jualan di restoran, di toko, kita bisa dapat profitnya maksimal gitu. Nah kan ada orang yang nggak biasa dengan melakukan hal-hal itu kan. Bener. Gue bisa karena terbiasa dari kecil, udah ngeliat, udah secara nggak langsung itu udah diajarin lah sama orang tua. Jadi sampai sekarang pun gue udah terbiasa gitu. Jadi emang bibit-bibit entrepreneur tuh udah dari dulu ya, dari kecil ya. Tapi itu gue sadarin setelah sekarang ini. Gue nggak tahu sebelumnya. Ternyata itu lagi dibiasain, lu tuh nggak nge ya gitu ya. Karena nyokap bokap juga gue juga nggak niat ngajarin gitu kok. Kebetulan aja mau jalan-jalan nggak, mau jalan-jalan sambil cari barang. Nah itu yang experience gitu tuh yang menurut gue yang nggak ada di orang lain, yang ada di gua gitu. Tapi emang penting banget gak sih menurut lu Mas, kalau pengusaha itu harus turun langsung ke lapangan, bener-bener ke pelosok-pelosok gitu, turun langsung tuh menurut lu penting gak sih? Penting banget, karena kita dituntut untuk profit ya. Hal yang kecil sampai hal yang besar tuh kita mesti paham. Menurut gue, ini in my opinion aja ya, belum tentu menurut orang tuh sama. Karena ketika kita paham semuanya, ya nanti kan di perjalanannya membangun usaha tuh pasti ada masalah kan. Benar. Ya kan. Nah kita tuh udah tahu solving problemnya gimana. Jadi ketika ada problem, solving problemnya cepat karena kita ngerti. Nah itu yang menurut gue penting. Karena kalau kita solving problemnya lama, nanti profit kita kan akan semakin lama juga datangnya kan. Karena profitnya semakin lama datang, akhirnya perusahaan gak ada untungnya, terus gak bisa bayar karyawan gimana, kan bisa rusak usahanya, bisa bangkrut usahanya. Jadi menurut gue kita mesti turun, terjun langsung ke lapangan, mesti ngerti hal-hal yang detail itu
basic yang mesti pengusaha miliki itu. Nanti kalau udah besar lebih beda lagi lah. Lo punya uang, lo bisa hire bisa orang. Bisa santai-santai deh lo ya, bisa. Santai sih, ya enggak. Oh enggak juga ya. Tambah parah. Malah tambah parah ya. Tambah besar usaha, tambah sibuk lah. Tapi ketika tambah besar usahanya, lo udah ngerti semua apa masalah yang ada di bawah, lo bisa hire baru mereka, gitu kan. Untuk ngerjain semuanya gitu ya. Karena lo udah mulai ada di tingkat buat strategi aja gitu. Nanti eksekusinya biar orang lain. Karena kan semakin umur bertambah juga tenaga juga semakin berkurang kan, kayak gitulah. Jadi emang benar-benar nggak boleh segan untuk turun tangan ya sebagai pengusaha tuh ya Mas ya. Gue tuh dari nyupir, dari bersih-bersih, sikat WC tuh sampai pernah pegang ya? Iya, kita pegang semua karena mesti nyontohin. Apalagi kalau lo bangun bisnis dari kecil, yang mana modalnya ini sangat minimal. Lo nggak bisa mempekerjakan orang yang lo bisa gaji tinggi untuk kerjaan itu. Lo nggak bisa bayar orang yang profesional yang bisa punya etos kerja lebih baik. Ya lo mesti turun sendiri, ajarin mereka, training dari cara masak, cara bersihin toilet, cara nyapu tuh mesti lo ajarin. Karena bener, serius. Rata-rata pegawai yang ada di kita itu nyapu aja nggak bisa, ngepel aja nggak bisa. Kalau lo nggak ajarin nggak bakal bisa. Ini beneran. Kalau nggak dicontohin nih. Iya. Ngepel nggak bisa. Awalnya gue kan nggak ngeh kan. Ini kok kotor terus ya lantai. Coba gue lihat cara nyapunya. Cara ngepel tidak salah. Jadi pelan kotor nggak tahu nggak. Jadi pelan tuh nggak pernah dibilas. Udah buat pelan kotor buat ngepel semuanya gitu. Jadi ya itu kayak ngeratain kotoran kan akhirnya. Iya benar. Itu hal kecil tuh mereka nggak ngerti. Jadi selain itu juga, pokoknya gini, lo jangan mikir semua orang tuh pinter lah. Gue tuh dulu tuh awalnya gagal tuh gara-gara kayak gitu. Gara-gara gue pikir semua orang sama lah, ngerti lah, basicnya ngepel, basicnya nyapu gitu ya. Pikir gitu ya. Jadi gini, sampai gue ketemu ada problem, Pak mau bikin nasi goreng. Kok lama nggak datang nasi gorengnya. Terus temennya keluar ketawa-tawa. Kenapa lo ketawa-tawa? Itu Pak bikin nasi goreng, nasi digoreng minyak. Jadi nasi digoreng minyak kayak bikin rangginang. Itu kan bukan nasi goreng, itu goreng nasi namanya kan. Jadi kan bener. Semuanya harus pakai ilmu ya. Iya, gue bilang nih gimana sih? Apa sih? Ini kan bukan hal yang menurut kita. Ini basic gitu, loh basic. Gitu kan. Gak kita pikirin lah sebelumnya. Orang pasti tahu lah, kita mikir gitu ya. Ternyata enggak semua ya. Terus gue kasih minuman. Cobain dong, gue bikin minuman. Cobain dong. Enak gak? Dia diem. Kenapa diem? Saya gak tahu Pak. Ini pertama kali saya minum minuman seperti ini Pak. Gue kasih duren. Enak gak duren? Pak, saya belum pernah makan duren Pak. Makasih banget Pak. Ini saya pertama kali makan duren Pak. Enak Pak. Aduh, ternyata banyak yang kayak gitu loh ya. Makanya ini sebenarnya ya, kalau lo bisa hire HRD yang bagus juga gitu ya, yang memang udah ngerti bahwa di lapangan tuh akan terjadi hal-hal seperti ini sih, kayaknya nggak akan sampai kayak gini. Tapi masalahnya kan kita bangun semuanya dari awal. Kan lo semua yang pegang sendiri dari awal. Nah, ya HRD-nya ada temen gue gitu. Jadi kita di Dominomi ada bertiga. Ada gue, terus ada temen gue yang ngurusin HR, soal rekrutmen dan lain-lain. Satu lagi ngurusin desain dan marketing. Sorry, tadi kan lo bilang di awal katanya 5 nih yang join sama lo nih. Ada 18 orang. Malah 18 ya? 18 orang. Perkembangannya 18 ya? 18 orang, tapi yang in charge di manajemen tuh enggak semua. Cuman 3 itu? Enggak, awalnya ada lebih banyak. Gitu. Terus seiring berjalannya waktu, karena nominya bangkrut. Sempat bangkrut tuh ya. Yang bertahan yang di Romangun doang kan. Nah, itu mungkin gue cabut aja deh. Karena menurut sebagian orang juga, ini kalau ini tutup, Romangun akan tutup juga. Iya. Ya kan? Ya itu terserah keyakinannya orang kan. Menurut gua enggak gitu. Nah, itu tadi kan sempat ada bangkrut ya kan? Nah, itu perjalanannya dari benar-benar 0 sampai sekarang itu gimana sih Mas? Jelasin Mas, termasuk yang tadi bangkrut itu. Jadi
Bangkrut itu kurang lebih ngabis uangnya investor 2M tuh. Wow. Bangkrut. Terus gue dipanggil sama investor. Itu tahun berapa tuh? Pas bangkrut? 16 kayaknya. Baru jalan hampir 2 tahun ya? Ya baru jalan setahun. Oh, setahun malah ya. Oke. Gue dipanggil sama investornya, Mas Rifki ini gimana? Kita udah loss banyak nih katanya gitu kan. Gue bilang ya gue pertama minta maaf dulu ke mereka karena intinya gue minta maaf. Terus gue bilang ya kalau lo rugi gara-gara nomi-nomi, yang mesti balikin nomi-nomi. Ya udah, jadi gue minta uang lagi ke mereka buat bikin nomi-nomi lagi, dan gue bilang nanti nomi-nomi itu yang akan ngebalikin uangnya teman-teman yang udah rugi 2M-an itulah gitu. Akhirnya udah rugi 2M, gue masih minta uang 700 juta lagi dikasih ke mereka. Tapi gue bilang sekarang decision makernya gue aja deh semuanya, nyari lokasi, nyari karyawan, semuanya gue aja yang handle gitu. Karena yang lebih ngerti nomi-nomi ini gue gitu, yang di lapangan gue. Jadi feel-nya gue tau lah harus yang seperti apa gitu kan. Akhirnya mereka setuju dan mereka kasih uang. Terus kita jalanin lagi nomi-nomi cabang keduanya di Galaxy. Jadi kita bangun cabang kedua, ketiga tuh rugi ya. Terus kita buka lagi di Galaxy gitu. Itu cabang kedua yang di mana tuh? Yang dulu. Sorry, cabang kedua tuh di Galaxy. Itu berjalan, tapi setahun tutup. Oh, sempet tutup. Karena profitnya nggak ada. Sebenarnya gue panjang banget kalau mau jelasin ini, Mbak. Karena gini. Jadi ketika di awal kita bangun nomi-nomi, ya memang untungnya kecil. Karena knowledge gue juga belum terlalu dalam kan di usaha kuliner kan. Tapi kalau kita ngomonginnya sekarang, ya insya Allah knowledge gue lebih dalam, akses gue lebih bisa kemana-mana karena gue juga sekarang jadi dipercaya jadi ketua asosiasi kuliner di DKI Jakarta gitu. Jadi, seriously? Iya, jadi gue punya akses kemana-mana yang mana gue punya ya kelebihan, ya punya banyak relasi yang nanti bisa membuat cost semua makanan dan minuman yang gue jual tuh jadi lebih kecil. Ya, karena kita makin kenal sama bosnya. Kok dulu kenal marketingnya, kok sekarang kenalnya sama bosnya. Sama bosnya, sama ownernya. Ya beda lah sekarang gitu loh. Kalau dulu cuma ngertinya beli di orang. Sekarang gue bisa produksi sendiri gitu. Nah itu kelebihannya yang gue dapat setelah kita berjalan kurang lebih dari 5 tahun ini. Gitu. Itu tahun-tahun bangkrut tuh berarti kapan tuh ya? 2016. Di mana? Bali tadi. Bali, Kemang. Ya alhamdulillah sih. Ya sekarang recover mereka ya, udah oke lah. Udah oke. Nah mereka bahkan sekarang tuh mau, mas buka lagi. Guanya udah nggak mau. Capek mas, gue bilang gue lagi capek nih. Tapi sebenarnya banyak yang minta buka cabang di mana-mana ya. Banyak. Gue bilang gue capek. Gue udahlah, gue lagi mau menikmati hidup dulu. Karena bisnis makin besar, makin terlihat seksi, makin gak enak juga ya. Makin ada yang bukan gimana ya. Jadi kalau dulu tuh gue ngapa-ngapain orang diem aja semua. Kalau sekarang gue ngapa-ngapain kayak udah disorot banget gitu. Gue jadi malas gitu ya kan, jadi malas lah. Udah jadi highlight sekarang ya. Gue istirahat aja dulu deh. Kalau teman-teman gue ada mau ngembangin nomi-nomi, silahkan kembangin versinya sendiri deh. Tapi gue nggak ikut-ikutan di situ gitu ya. Jadi nggak ngoyo ya, Mas Rifki nih nggak ngoyo sekarang ya tarafnya ya. Karena gini Mbak, gue ya gimana ya, terlalu banyak masalah juga sih awalnya kita ya. Jadi semakin gue ngoyo, semakin banyak masalah gitu loh. Jadi gue ngerti, udahlah konsep rezeki itu ya kalau memang itu udah harus lo dapat, pasti lo dapat. Benar-benar. Nggak akan kemana gitu ya. Tapi kalau lo kejar yang itu memang bukan rezeki, lo nggak bakal dapat juga gitu. Jadi gue sekarang udah mau fokus maintain yang ada aja dulu sampai gue udah mau lagi lah ekspansi, ya gue ekspansi. Tapi sekarang kayaknya nggak dulu karena mana lagi COVID gini kan. Iya benar. Nah ini pengaruh nggak nih selama pandemi ini ke penjualan? Ya ngaruh banget Mbak, kita tutup gitu. Iya sih ya. Tapi gini, nah ini banyak hikmah lah yang terjadi ketika pandemi gitu. Jadi kita awalnya mungkin kita tuh tinggi hati lah. Wah gue tuh bisa bikin bisnis, gue tuh gue nggak perlu
orang gitu ya, karena gue bisa jalan ini dengan baik. Setelah COVID kan ini kan kayak gak ada solusi apa-apa. Bener. Akhirnya disitulah ya untuk mempertahankan anak-anak supaya tetap digaji. Nah itu strategi lo gimana tuh? Gue telepon teman, bro, lu bisa nggak bro hire karyawan gue nih, jadi dipekerjakan di tempat lu oleh yang gaji. Temen-temen tuh bisa. Jadi harus anak-anak di rumah kan, jadi mereka ada kerjaan di tempatnya teman gue. Jadi dibantulah nomi-nomi untuk karyawannya supaya tetap bekerja sama teman gue. Jadi walaupun mereka nggak kerja di nomi-nomi, mereka masih punya penghasilan dari perusahaan teman gue. Nah disitulah kita baru lebih yakin udah manusia makhluk sosial lah. Lo nggak boleh sombong, lo nggak boleh gimana. Sekecil apapun lo nggak boleh ngerasa tinggi hati lah. Lo down to earth aja gitu. Lo aja terus. Karena sampai kapanpun lo akan butuh pertolongan orang lain gitu. Nah sekarang anak-anak lo yang move ke tempat teman lo itu balik lagi ke lo atau gimana Mas? Ada yang udah balik karena nomi sekarang alhamdulillah udah buka semua 5 cabang. Ada yang masih di sana karena sekarang kita pakai nggak full tim. Kalau dulu kan full tim, satu cabang bisa 16 orang. Sekarang 8 orang doang. Nah sisanya masih dipekerjakan sama temen gue. Total karyawan berapa sih Mas? Dari semua cabang tuh? 90 kali ya. 90-an lah. Gitu sih. Terus di tahun-tahun kebangkrutan lu itu lu gimana dealing with that? Nah itu tuh berat banget. Nah itu gila loh. Kita bingung. Berapa? Tadi 2M ya? 2M lah. Gokil. Gue gak pernah rugi segini kan. Iya. Jadi menurut gue kesuksesan adalah kompilasi dari pertolongan orang lain ke lu tuh. Guru lo nolongin lo, ngasih ilmu. Kesuksesan adalah kompilasi dari pertolongan orang lain ke lo. Iya.